Hello everybody, welcome back to my channel. Tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis. Dan tempat dimana everybody can sing. Everybody can sing. Everybody. Everybody can sing. Everybody, senang sekali bisa bertemu dengan everybody semua hari ini. Senang sekali. Saya percaya hari ini everybody semua pasti semangat. Punya semangat baru, ya. Saya terus berdoa supaya everybody semua sehat-sehat selalu, ya, diberkati selalu dengan berkat yang melimpah. Amin. Terima kasih everybody yang terus support channel saya. Terima kasih. Saya malam minggu ini, jadi besok malam saya akan buat apa ya? Saya mau bertemu dengan everybody semua. Karena itu saya bersama teman-teman saya akan membuat meet and greet gitulah. Saya akan menjawab pertanyaan everybody. Mungkin kita akan latihan sedikit bersama. Mungkin ada everybody yang mau nyanyi. Nanti kita lihat. Ketemuannya besok malam. Nanti saya taruh, nggak tahu ya, di sini atau di sini saya akan taruh posternya, ada link Zoom di situ. Jadi kalian bisa, yang belum punya aplikasi Zoom, di-download. Terus nanti kalian besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Kalian bisa join, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Besok malam, ingat, besok malam, Sabtu malam. Berarti tanggal 26 September ya. Tanggal 26 September 2020. Besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat kita ketemuan. Oke everybody, silahkan. Nah, hari ini saya mau kita berbicara tentang salah satu register vokal, ya, yaitu chest voice. Pernah dengar ya, chest voice? Chest voice atau orang sering suara dada. Sering juga orang bilang suara asli. Suara asli. Kenapa dibilang suara asli? Karena itu suara kita seperti ini. Chest voice. Itu sering disebut suara asli. Karena kalau head voice atau falsetto sering disebut suara palsu. Nah, kita sekarang mau bicara tentang chest voice. Apa itu chest voice? Terus latihan apa yang bisa kita buat untuk lebih memaksimalkan chest voice kita? Dan kira-kira tips-tips apa yang bisa kita buat agar chest voice kita jadi semakin hebat, jadi lebih maksimal lagi. Everybody, hari ini kita mau bahas tentang itu. Oke, everybody, kita akan bahas tentang chest voice. Chest voice. Apa itu chest voice? Chest voice itu adalah salah satu, seperti saya bilang tadi, chest voice adalah nama salah satu register vokal. Kalian pernah dengar kan, mixed voice, baru ada head voice, pernah dengar ya? Itu register vokal. Jadi suara kita itu kayak dibagi-bagi beberapa register. Bahkan yang rendah banget ada namanya vocal fry. Ya, suaranya rendah banget. Terus ada chest voice, ada mixed voice, ada head voice, ada sampai tinggi banget sampai whistle voice. Whistle, ya, itu register yang bisa kita gunakan untuk nyanyi. Nah, kita mau bicara tentang hari ini chest voice. Jadi saya bilang tadi chest voice itu adalah salah satu register ya. Chest voice. Chest voice, kalau kita mau cari tahu apa itu chest voice sebenarnya, simpelnya adalah chest voice itu adalah sering disebut suara asli. Suara asli itu maksudnya apa? Artinya suara yang kita gunakan untuk berbicara atau speaking voice. Suara yang kita gunakan untuk berbicara kayak ini. Halo, nama saya Victor. Hey, everybody can sing. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, mostly kebanyakan orang akan menggunakan chest voice. Makanya dia disebut speaking voice. Suara yang digunakan untuk pada saat kita berbicara, ya. Kebanyakan orang, saya nggak bilang semua orang, karena mungkin aja, saya nggak tahu ya, mungkin aja ada beberapa orang yang mungkin bicaranya pakai head voice. Hey, halo, siapa? Nama saya ini.
Bisa jadi, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin ada orang di luar sana yang bicaranya seperti itu, pakai head voice atau falsetto. Hai, kamu siapa? Bisa jadi ada gitu. Atau mungkin ada orang yang suaranya rendah banget, sampai dia bicaranya pakai vocal fry. Hello, my name. Bisa jadi ada begitu. Tapi mostly, kebanyakan orang akan berbicara menggunakan chest voice. Oke, everybody? Jelas ya? Jadi chest voice itu adalah suara ini, speaking voice kita. Artinya, kalau ini logikanya, kalau kalian bisa bicara seperti biasa, bicara sama orang, artinya kamu bisa menyanyi menggunakan chest voice. Ya, logikanya seperti itu. Oke? Nah, chest voice ini dari semua register, chest voice ini adalah yang paling solid menurut saya. Ini yang paling apa ya? Paling powerful chest voice. Makanya sering kita dengar kalau orang nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang apa yang kedengaran solid banget, dia pasti menggunakan chest voice. Makanya penyanyi-penyanyi opera itu akan menggunakan chest voice waktu nyanyi, apalagi penyanyi-penyanyi tenor ya. Penyanyi tenor itu kalau nyanyi mereka menggunakan chest voice. Hey, itu pakai chest voice. Makanya suaranya akan menggelegar, keras banget. Suara asli, chest voice. Kita akan menggunakan chest voice. Suara kita akan lebih powerful kalau kita menggunakan chest voice. Ya, oke everybody, itu dia chest voice. Wanita juga sama menggunakan chest voice, ya. Tapi kalau dalam dalam nyanyi opera, wanita itu menggunakan head voice. Bedanya dengan pria itu. Kalau pria akan menggunakan chest voice, sedangkan wanita akan menggunakan head voice. Tapi kalau untuk lagu pop dan lagu-lagu kontemporer, lagu-lagu yang ya sering kita dengar biasa, itu chest voice. Wanita juga akan menggunakan chest voice. Ya, dia contohnya listen, chest voice, ya. Banyak akan menggunakan chest voice. Malah di tempat-tempat tertentu, biar udah tinggi banget, mereka akan belting, tetap chest voice-nya dibawa ke atas. Oke, wanita pun. Artinya di sini bahwa chest voice kita ini, saya bilang tadi, adalah suara yang paling bertenaga, paling energinya paling besar, paling solid. Oke, sekarang apa latihan bisa kita buat supaya chest voice kita jadi lebih bertenaga? Ingat ya, kita akan coba menggunakan chest voice. Kita akan latihan menggunakan chest voice. Suara asli ini ya. Hey, hey. Oke, everybody. Latihannya gampang banget. Saya mulai dari agak rendah supaya laki-laki yang bariton atau bass bisa ikutan. Yang wanita nanti di pertengahan bisa ikutan ya. Tapi sekarang untuk laki-laki dulu. Hanya gini doang. Hey wow, hey wow, hey wow, gitu ya. Tapi nadanya pakai sol do, hey wow, gitu, oke? Hey wow. Nah, siap, everybody. 2, 3. Hey wow, good, sama-sama. Hey wow, bertenaga. Hey wow, good. Sama-sama. Good, that's nice. Tambah lagi. Hey, wow, good. Hey, wow, good. Hey, wow. Saya mau kita energi dulu. Chest voice kita berenergi, keras. Hey, wow. Berenergi walaupun tidak teriak. Hey, wow. Masih bisa. Hey, wow, good. Wanita udah bisa ikut. Hey, wow. Hey, wow. Hey, wow. Good. Hey, wow. Yang bariton bass mungkin udah nggak nyampe, bisa berhenti ya, karena kita hanya menggunakan chest voice. Hey, wow. Wanita terus. Hey, wow. Yang tenor mungkin seperti saya masih bisa ikut. Hey, wow. Terus. Hey, wow. 2 kali lagi. Hey, wow. Good. Masih chest. Hey, wow.
sampai di C. C5 cukup. Tapi kita masih menggunakan chest voice. Bertenaga banget kan? Chest voice. Kita masih menggunakan chest voice kita. Latihan itu bisa kita buat setiap hari kalau kalian mau. Itu akan membuat chest voice kalian akan lebih bertenaga. Everybody? Oke, gampang banget ya. Jadi chest voice itu gampang banget. Nah, sekarang kita aplikasikan ke lagu. Nah, sebelum itu saya berikan ini pengetahuan penting banget. Oke, everybody, supaya chest voice, ingat, chest voice kita ini akan lebih bertenaga kalau akan lebih enak kedengarannya kalau larynx kita ini, saya bilang larynx, kalau laki-laki jakunnya, larynx kita itu natural, tetap di tempatnya, nggak bergerak atau turun ke bawah, ya. Jadi kalau dia ya, lihat chest voice saya, ya. Atau kalau diturunin ke bawah dia akan jadi lebih bertenaga. Biasanya penyanyi opera kita, kalau nyanyi opera kita nyanyi lagu-lagu opera itu akan lebih lower, larynxnya akan lebih turun. Jadi ya lebih bertenaga. Yang tidak baik kalau kita bawa dia larynx kita naik ke atas, ya itu tidak apa ya, agak tidak enak buat, bukan saya bilang tidak boleh, tapi agak tidak enak karena pada saat udah semakin tinggi nanti kita akan kecekik. Kita akan kecekik kalau larynx kita bawa naik. Tapi kalau dia tetap sini atau dibawa turun, kalau mau lebih operatik soalnya lihat, lebih energi. Jadi larynx kita, ingat, kalau mau nyanyi chest voice dengan baik, larynx kita tetap di tempatnya atau at least kita turunkan. Everybody, sekarang kita coba aplikasikan ke lagu. Contoh lagu apa ya? Contoh lagu ini, lagu My Way, ya saya suka banget. Yang kita sering dengar Frank Sinatra, dia itu kan bariton kan, bass, suaranya rendah tapi enak banget. Jadi di refnya ya, yes there were time I'm sure you knew when I beat up, dengar chest voice, more than I could chew, but through it all when there was doubt I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Yep. Chest voice. Tapi bukan berarti semua harus kita nyanyikan seperti operatik. Harus berat begitu semua, enggak. Apalagi lagu-lagu zaman sekarang itu kebanyakan, kalau kita mau buat dia ngepop juga it's okay, masih tetap larynxnya kita jangan turunin, tetap di tempatnya. I did it my way. Ngepop, tapi tetap chest voice. Ya. Asal jangan dibawa naik jadi I did it my, jadi nggak enak. Tetap my way, biar ngepop nggak ada masalah. Asal tetap chest voice, ya. Ingat, karena chest voice itu yang paling bertenaga. Oke? Nah, sekarang ini yang paling penting, yang terakhir adalah aplikasinya ke lagu. Bukan berarti karena chest voice itu yang paling bertenaga, terus kita harus gunakan semuanya pakai chest voice. Nah, ini penting banget ya. Tips buat everybody. Chest voice itu bagus karena itu suara bertenaga kita. Tapi ingat, jangan semuanya kita gunakan chest voice. Jangan semuanya chest voice semua. Akhirnya jadi apa ya? Jadi kurang bervariasi nanti Anda menyanyi. Anda menyanyi dari pertama, jangan datang lagi cinta. Enggak. Bagaimana aku bisa? Nggak enak juga, ya. Jadi jangan semuanya kita gunakan chest voice.
Makanya itulah sebabnya kita harus tetap berlatih semua. Kita harus melatih semua register vokal kita. Jadi kita latihan mix, head voice, atau falsetto. Tetap kita latih juga. Karena itu yang akan membuat kita menyanyi lebih bervariasi. Itu penting banget. Nyanyi itu harus bervariasi. Ada kalanya mungkin di awal-awal lagu kita bisa lebih lebih solid, tapi lebih chest voice, tapi di saat-saat tertentu kita mix dengan head voice dan yang lain-lain, ya. Jadi supaya lebih enak. Contohnya, mungkin yang tadi kalau saya nyanyiin My Way. Yes, there were times, bisa gitu mungkin ya. Atau mungkin lagu bahasa Indonesia lah kita lagunya Bunga Terakhir, Baby Romeo. Mungkin kalau saya naikin sedikit dia jadi begini ya, tenor. Bunga. Kalau saya mau chest jadi begitu. Tapi bisa jadi saya mix dengan yang lain-lain. Bunga terakhir ku persembahkan kepada. Lihat. Ada ku persembahkan kepada yang sebagai, bisa kan? Satu baru kembali lagi chest voice. Jadi kita bisa mix. Itu terserah dengan everybody. Kalian yang akan membuat sendiri nanti. Kalian yang membuat racikannya itu terserah kalian. Mau di sini chest voice-nya banyak, di sini terus kita jadi kita ke mix atau ke head voice atau ke falsetto, terserah everybody. Intinya jangan semua chest voice akhirnya kalian teriak-teriak terus. No. Ya. Chest voice juga kalau kita gunakan dengan cara yang baik tadi, kita nggak akan teriak-teriak. Jangan semua kita belting juga ya, udah tinggi. Nggak enak juga ya. Oke everybody, jadi udah ngerti ya. Chest voice bagus banget karena itu suara asli saya bilang tadi. Powerful, tapi jangan semuanya kita pakai chest voice. Semoga everybody mengerti hari ini. Jadi udah mengerti, oh chest voice saya seperti ini. Dan bisa dioptimalkan, bisa latih dengan cara tadi. Dan akhirnya kalian bisa menggunakan chest voice kalian dengan baik. Kalian udah bisa menyanyi dengan lebih powerful. Oke everybody, thank you so much. Nanti kita akan lanjutkan dengan video-video berikutnya. Kalau ada pertanyaan tentang chest voice yang belum mengerti, nanti kita akan coba di video berikutnya. Thank you so much. Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian suka ya. Dan subscribe. Sampai jumpa. Jangan lupa sampai jumpa besok malam ya everybody. Thank you so much. Bye-bye.